تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Kaitan dengan kisah. Yang pertama yaitu bolehkah menyebutkan kisah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bolehkah menyebutkan kisah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah boleh menyebutkan kisah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika kisah-kisah tersebut berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dalil yang menunjukkan akan kebolehan ini adalah surat Yusuf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang saleh, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya membawakan kisah-kisah saat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat. Sebelum saya sebutkan syaratnya, saya sebutkan lagi dalil yang lain. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya boleh membawakan kisah terutama dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih di dalam berdakwah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 176, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, dan kisahkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah kepada umatmu, sahabatmu radhiyallahu anhum agar mereka berfikir. Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya terhadap ayat ini, yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, "Faqsus ya Muhammad hadzal qasasa alladhi iqtasastuhu alaik ala qaumika min Quraisy." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah-kisah ini yang aku kisahkan kepada engkau terhadap kaummu dari orang-orang Quraisy. Wa min qibalaka min Yahud Bani Israel, dan juga terhadap orang-orang umat sebelum engkau dari Yahudi Bani Israel. Liyatafakkaru fi dzalik, agar mereka berfikir di dalam kisah-kisah tersebut. Faya'tabiru wa yunibu ila ta'atina, akhirnya mereka mengambil pelajaran dan akhirnya mereka kembali mengerjakan ketaatan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk menyebutkan kisah di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul, terutama kisahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam berdakwah. Ahibati hafizakumullah taala, disebutkan juga di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Ibnu Ashur bahwa kama anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam al-karim istamala hadzal uslub al-hakim fi sardil qasasin nafi'atil mufidah wa khairu syahidin ala dhalika tilkal ahadits al-katsirah allati tashtamilu ala qasasis sabiqin. Kita boleh berdakwah menggunakan kisah-kisah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia menggunakan metode yang sangat penuh dengan hikmah ini
di dalam menyampaikan kisah-kisah yang bermanfaat dan berfaedah. Dan sebaik-baik saksi atas hal ini adalah hadis-hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, seperti misalkan kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian kisah Juraij, kemudian masih banyak kisah-kisah yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama rahimahumullah taala mereka mengomentari tentang tercelaknya berkisah di dalam berdakwah apabila kisah tersebut, lihat ya, apabila kisah tersebut tidak diambil berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cuma sekedar menyampaikan kisah sehingga orang tertarik, tidak diambil manfaatnya. Ini 2 hal yang dicela oleh para ulama. Menyampaikan kisah dalam berdakwah hanya sekedar rame-ramean sehingga orang tertarik, tidak bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga tidak diakhiri dengan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Seperti misalkan perkataan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Ilbis. Beliau mengatakan, "Dzummal qussasu li'anna al-ghaliba minhum al-ittisa' bi dzikril qasasi duna dzikril ilmil mufid." Dicela para ahli kisah karena kebanyakan dari mereka berluas-luas menyebutkan kisah-kisah tanpa menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Nih lihat, tercelaknya dari sisi ini. Para ahli kisah dari para pendakwah, mereka tercela menyebutkan kisah-kisah karena terlalu berluas-luas menyebutkan kisah tanpa bisa ditarik ilmu yang bermanfaat dari kisah tersebut. Thumma ghalibuhum yukhallitu fima yuriduhu wa rubbama i'tamada ala aktsarihi muhal. Kemudian kebanyakan mereka mencampurkan kisah-kisah yang sahih dengan yang dongeng, konon cerita. Bahkan kadang-kadang kebanyakan bersandar kepada hal-hal yang mustahil. Nah, dari sini makanya saya katakan tadi, tercelaknya para ahli kisah di dalam berdakwah, dan itu banyak di negeri kita. Ahli kisah dalam berdakwah adalah karena tidak bersandar kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa ditarik ilmu atau tidak menyebutkan ilmu yang bermanfaat dari kisah tersebut. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih rahimahullah. Beliau berkata, Al-Imam Ahmad, "Al-qassasu alladhi yudzakkirul jannata wal nara wat takhwifa wa lahu niyyah wa sidqul hadits fa amma haula'i alladhina ahdatsu min wad'il akhbar wal ahadits fala arah." Para ahli kisah boleh saat dia berdakwah menasihati manusia menceritakan tentang surga, neraka, menakut-nakuti tentang siksa Allah, dan mereka mempunyai niat yang baik dan jujur perkataannya, maka ini boleh. Adapun orang-orang yang menceritakan kisah-kisah tersebut dimasuki dengan kabar-kabar yang dusta dan hadis-hadis yang dusta, maka aku tidak memperbolehkannya. Oleh sebab itulah para ulama akhirnya rahimahumullah taala menyebutkan dhawabit, prinsip boleh berkisah saat berdakwah dengan syarat. 1, boleh berkisah saat berdakwah dengan syarat 1, yaitu kisah tersebut harus kisah yang benar. Kisah tersebut
harus kisah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berkisah asalkan kisahnya benar. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 62. Syarat yang kedua yaitu hendaknya kisah tersebut diambil manfaat dari kisah tersebut. Kisah-kisah tersebut bisa diambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh telah nampak di dalam kisah-kisah mereka pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar kisah yang meramaikan suasana, meramaikan dakwah, akan tetapi di dalam kisah tersebut terdapat pelajaran. Nah, ini poin yang berkaitan dengan kisah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.